Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk maklumat, memberikan sebuah penjelasan bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok, berbondong-bondong. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita masuk nggak di dalam ini? Insya Allah. Namun dalam satu kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu bentuk penyelamatan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah sebuah pembebasan. Pembebasan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia mendurhakai Allah. Makna durhaka di sini adalah dia mukmin, dia beriman, tapi dia berbuat dosa, tapi dia berbuat maksiat. Ada enggak orang mukmin yang enggak berbuat dosa? Hah? Enggak ada ya. Orang mukmin ngaku dia beriman, tapi dia enggak pernah berbuat maksiat. Ada enggak? Banyak. Tapi enggak di sini. Ya. Orang-orang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupannya dia pernah berbuat dosa, dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika digelar yaumil qiyamah, mizannya Allah bicara, timbangannya Allah berbicara, ternyata kapasitas dosanya
kapasitas maksiatnya jauh lebih banyak daripada ibadahnya. Keputusannya adalah masuk neraka. Nih kita jangan sampai kayak gitu, Pak. Ya. Kita kepingin menjadi orang-orang yang beriman, lantas kemudian Allah pingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah akhir daripada sebuah cerita kehidupan kita, kita mati husnul khatimah, Allah kasih surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ada manusia yang dirinya adalah orang-orang yang beriman, Pak. Di dalam nerakanya Allah dia menyebut Asmaul Husna. Di dalam nerakanya Allah dia menyebut kalimat-kalimat Allah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang pernah saya sampaikan kemarin, tapi ini jauh lebih lengkap lagi. Ya. Jadi di dalam nerakanya Allah ada orang-orang yang beriman, ya. Yang di dalamnya dia pernah berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia masuk di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dia berzikir tuh, Pak. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rahman, Ya Rahim. Disebut tuh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan pernah mengetahui bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah jatuhkan keputusan ya kepada setiap makhluknya dan sudah dijalani, maka hal yang demikian ini Allah kabarkan. Allah kasih tahu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Hingga pada akhirnya Malaikat Jibril alaihissalam dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, kamu datang itu yang namanya neraka. Di dalamnya ada terdapat orang yang dulu dia beriman kepada Allah, namun dia durhaka. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dimaklumi, Pak, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang nyemplung masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini saya pernah nyampaikan. Ya Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu nanti mereka adalah umatmu yang akan menempati nerakanya Allah pada pintu neraka yang ketujuh. Mereka umatmu wahai Muhammad. Mereka adalah umatmu wahai Muhammad yang ketika dia hidup di dalam dunia dia berbuat maksiat kepada Allah, dia berbuat dosa kepada Allah, namun ketika dia mati dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak suara saya, Pak? Ya. Banyak teriak-teriak dari kemarin. Alhamdulillah. Jadi intinya ternyata di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla masih ada orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang yang beriman nggak nyala lagi nih penasiran. Udah kebiasaan. Orang-orang yang beriman lantas kemudian dia durhaka, dia berbuat maksiat kepada Allah, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hanan, Ya Manan, ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tuh, Pak, kita sekarang masih hidup di alam dunia, rajin gak kira-kira istighfar sama Allah? Hah? Rajin gak? Jangan sampai kejadian fatarabna bizunubina. Ada penghuni neraka yang ketika dia katakan dia pengen keluar dari nerakanya Allah, dia katakan bahwasanya dia pernah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di alam dunia. Fa'tarabna bidzunubina. Dan ternyata di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla juga ada orang yang berzikir.
Ya, ternyata dia adalah bahagian daripada orang-orang yang beriman, tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Jibril, datang itu neraka. Berjumpalah kamu dengan malaikat Malik. Malaikat Jibril diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisi orang-orang yang beriman, yang ketika itu memang masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla lantaran dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat Jibril alaihissalam tuh Pak datang itu yang namanya neraka. Dia ketemu sama yang namanya malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Tetap Pak, seperti apa yang disampaikan kemarin bahwasanya malaikat Malik itu bertengger di atas singgasananya, di atas kobaran api. Ya karena di dalam neraka, karena sudah menjadi izin dari Allah Subhanahu wa taala, tugasnya menjaga neraka Allah Azza wa Jalla. Wahai Malik, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi neraka. Ada apa wahai malaikat Jibril? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari mereka orang-orang yang beriman tapi masuk nyemplung ke dalam neraka Allah lantaran dia berbuat dosa, lantaran dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Malik, saya mau tanya bahasanya. Bagaimana kondisi mereka wahai Malik? Apa kata malaikat Malik? Wahai Jibril, kondisi mereka ditempatkan dalam satu tempat yang sempit, kulit mereka dibakar, daging mereka dibakar, namun hanya dua yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan dan hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya azab neraka. Lantaran apa? Karena lantaran dalam kehidupan dunia dia pernah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisannya nggak dibakar Pak, hatinya nggak dibakar. Siapa? Mereka orang-orang yang pernah dalam kehidupan dunianya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi lantaran dia durhaka sama Allah, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, tetap dia dibakar di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini mudah-mudahan kita jangan sampai kayak gini ya Pak ya. Kita tetap beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukti dari sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nih sebelum lanjut Pak ya, saya pernah menyampaikan betapa indahnya dengan kalimat ini nanti kita akan dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya cerita orang kaya ya, yang ketika dia naik mobil ya, dia nggak bangga dengan kekayaannya ya, tapi dia bangga ketika dia mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia punya segala-galanya. Dalam satu kisah yang lain bahkan, ini hati-hati Pak, kita punya kekuatan loh lewat iman kita, lewat kalimat ini Pak ya. Satu hari ketika musim haji tiba di yang namanya Padang Arafah, ada satu orang hamba ya, ketika dia mau Jumratul Aqabah, dia ambil tuh batu ya, tujuh buah batu, 7 butir batu. Sebelum dia jumrah ya, dia melontar itu, dia ucapkan nih menjadi sebuah kesaksian, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu, saksikanlah lisanku bicara dalam satu kalimat thayyibah. Engkau akan menjadi saksi dunia dan akhiratku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat thayyibah ini, engkau aku jadikan saksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih Pak, kunci Pak buat kita ya. Ini pembelajaran dan ilmu tingkat tinggi loh ini. Jarang orang mengucapkan kalimat itu dengan menghadirkan hati.
Kan kadang-kadang maaf loh, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awas, gerakan ini akan membuat sebuah kemusyrikan buat kita. Goyang-goyang terus ke depan ke belakang. Awas, bentuknya disalib nanti. Lub kita mainkan, hati kita mainkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai batu, saksikan olehmu lisanku berbicara tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mati, Pak, karena dia banyak maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di yaumil kiamah digelar oleh Allah, mizannya Allah berbicara, timbangannya ternyata dalam hal ini dia memiliki kapasitas dosa yang jauh lebih berat daripada timbangan amal perbuatannya. Jatuh satu keputusan, dia akan dicemplungin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lihat Pak, apa yang terjadi. Ini risalah Pak ya. Ini risalah. Catatan risalah menjadi sebuah ghirah. Saya seringkali katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi bu'adak. Ya, setiap risalah mereka para nabi dan rasul hendaknya menjadi kokoh iman kita. Kenapa? Waja'aka bihadil haq, karena di dalamnya ada terdapat kebenaran. Wa mau'izu, ada nasihat, wa zikra lil mu'minin. Ada pembelajaran buat kita orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang mau mengambil ibrah, mau mengambil hikmah, mau mengambil pembelajaran dari setiap risalah mereka para nabi dan rasul. Termasuk di dalamnya risalah yang Allah ceritakan lewat malaikat-malaikatnya. 7 batu ini menjadi saksi Pak. Ketika mizan Allah berbicara, antara kapasitas maksiatnya jauh lebih banyak, maka jatuh keputusan, ini hamba Allah yang tadinya ya di Arafah dia berangkat haji, lantas dia jadikan batu ini sebagai saksi. Keputusan Allah, dia masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lihat Pak, bagaimana kontekstual dari sebuah risalah ini, dari sebuah cerita ini. Ketika dia akan memasuki nerakanya Allah Azza wa Jalla, tuh batu yang 7 butir itu yang dijadikan sebagai saksinya ketika dia mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi penolong. Dia geser tuh batu, langsung menutupi pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Secara logika masuk akal enggak? Awas ya, berbicara tentang risalah ini jangan gunakan akal. Inilah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dia bersaksi di atas di dalam batu yang 7 butir itu untuk Jumratul Aqabah. Lantas kemudian batu ini dijadikan saksi, maka batu ini akan menolong dia. Tertutup pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Semua ketika pintu itu akan dimasuki, karena jatuh keputusan dia masuk neraka, semua pintu neraka tertutup Allah Karim lantaran saksi bisu, yaitu batu kerikil loh Pak. Cuman karena dia adalah ahli neraka dan sudah jadi menjadi sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Semua pintu neraka ditutup oleh batu yang menjadi sakti atas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk ke dalam surganya Allah, ketutup juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keputusan Allah telah menjadikan dia ahli neraka. Tertutup Pak pintu surganya Allah semuanya. Kalau kita berbicara tentang kapasitas pintu, 7 pintu neraka, 100 pintu surga, artinya lebih banyak. Ketutup semuanya. Akan tetapi, ini pertolongan lagi. Akan tetapi batu ini bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Ridwan. Wahai surga, bukakan pintu ini. Lantaran aku menjadi saksi atas kalimat thayyibah yang diucapkan oleh lisan hamba ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbuka pintu surganya. Semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah wasilah atas saksi dari batu atas ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, kalau saya mau mengucapkan kalimat ini, saya boleh gak kata? Silakan.
Karena apa yang menjadi bahagian dari cerita ibadah kita, tempat sujud kita, di mana kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi saksi atas ibadah kita nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Bapak sujud, makanya kalau sahabat tempat sholat tuh harus pindah-pindah kalau bisa. Ya, karena nanti buminya Allah akan menjadi saksi atas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada kisah tadi. Lantas kemudian apa? Wahai malaikat Malik, buka singkap, buka hijab nerakamu. Aku ingin, karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana kondisi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka itu, Pak. Singkap nerakanya Allah dibuka oleh malaikat Malik. Allah kirim penghuni-penghuni neraka yang saat itu diazab oleh Allah, disiksa dalam tempat yang kapasitas sempit. Kalau neraka disempitin. Kalau surga bagaimana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surganya Allah diperluas seluas langit dan bumi. Masih lagi diperluas 7 lapis langit, diluasin lagi sama Allah 7 lapis bumi. Kalau surganya Allah, tapi nerakanya Allah semakin dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ahli neraka yang dulunya beriman tapi durhaka sama Allah, melihat malaikat Jibril alaihi salam. Ini malaikat, maaf nih Pak, malaikat Jibril enggak seperti malaikat Malik bengis. Malaikat Jibril itu kalau boleh dalam satu catatan risalah Pak, itu malaikat yang paling ganteng Pak. Wahai Malik, ini siapa malaikat? Bersih, putih, terkesan ganteng, bagus sekali. Kata siapa? Kata ahli neraka. Enggak pernah saya melihat wajah malaikat seperti ini adanya. Dialah malaikat Jibril alaihi salam yang selalu menyampaikan wahyu. Lihat, yang selalu menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Malik menyebutkan dia adalah malaikat Jibril yang seringkali menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ahli neraka yang dulunya beriman lantas dia durhaka masuk ke dalam nerakanya Allah, dia katakan dengan tegas dan jelasnya, wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad telah menelantarkan kami. Lihat protes. Ya, ahli neraka protes karena nggak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jatuh keputusan dia beriman tapi dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik mempersilahkan malaikat Jibril untuk menyaksikan kondisi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi diazab, lagi disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kulit mereka dibakar sama Allah, daging mereka dibakar sama Allah, tapi lisan dan hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala enggak terbakar lantaran dia punya kalimat iman, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih ahli neraka ini berbicara di hadapan malaikat Jibril alaihissalam lewat singkap yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Malik. Wahai ahli neraka, wahai malaikat Jibril, bicara nih. Sampaikan salam kami kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami menuntut syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Jibril diperkenankan oleh malaikat Malik melihat kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masuk neraka lantaran dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, apa yang kamu saksikan wahai Jibril? Kami menyaksikan bahwasanya aku telah menyaksikan ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam neraka. Dia menyebut namamu, asmaul husnamu, ya Hanan, ya Manan, ya Rahim, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum.
Dia menyebut namamu ya Allah, asmaul husnanya disebut, asmaul husna, kalimat-kalimat baik itu disebut ya Allah. Tapi mereka ada di dalam nerakanya. Mereka ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Lihat Pak, betapa cintanya Pak Nabi. Ini bulan Maulid. Kita ini dituntut loh Pak. Dituntut untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapasitas ukuran cinta kita harus melebihi dengan cinta-cinta kita yang lain. Kenapa? Karena taruhannya lagi iman. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasulih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta sampai kapan? Yakunallaha wa rasulih, sampai kalian mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi apa? Min waladihi hatta ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada harta kalian, bahkan melebihi cinta kalian kepada siapa? Kepada manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril nanya, lari kepada Allah, bicara kepada Allah, ngadu sama Allah, ya Allah, mereka umatnya Muhammad ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut syafaatul uzmanya. Sampai malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, sampai ketemu, berjumpalah kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bertengger di bawah pohon yang namanya pohon tuba. Pohon tuba itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai umatmu yang ada di nerakanya Allah. Lantaran dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nitip salam, wahai Muhammad. Dia nitip salam, ya Rasulullah, mereka umatmu yang ada di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nitip salam agar dia diberikan syafaatul uzma olehmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu mendengar, Pak, menangis karena umatnya masih ada yang masuk ke dalam neraka. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah di bawah pohon tua ternyata membuahkan hasil, Pak. Kalau bahasa kita negosiasi. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Malik, datang ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, berjumpa dengan malaikat Malik. Wahai Malik, buka sikap itu. Buka sikap nerakamu, wahai Malik. Aku ingin melihat umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang langsung, Pak, berjumpa dengan umatnya yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Iman mereka tapi durhaka. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat nampak jelas umatnya yang sedang disiksa. Allah karim, nangis Nabi. Nangis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu pemandangan di dalam nerakanya Allah, umatnya dibakar, umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikat Malik yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Malaikat Al-Azhar. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, Nabi minta syafaat lewat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, berikan syafaatmu, selamatkan umatku. Mereka pernah beriman kepadamu, wahai Allah. Antara mereka durhaka kepadamu, mereka masuk ke dalam neraka-Mu hingga pada akhirnya aku minta kepadamu ya Allah. Aku munajat kepadamu ya Allah, selamatkan mereka. Lihat Pak, perjuangan Nabi wajar. Ya, dari dunia kita dijamin selamatan, sampai akhirat kita dijamin selamatannya. Lantaran apa? Kita membaca selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontoh suri tauladan yang baik baginya. Ya, makanya Allah nggak sia-sia, Pak.
Ketika Allah berbicara lewat ayatnya, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Lihat ayat ini, nggak main-main Allah berbicara. Kalau dengan kata kalimat laqad itu artinya sungguh-sungguh. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat ketentuan berlaku, Pak. 3 diantaranya. Kalau umatnya Nabi yang mau mencontoh menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, dia harus memiliki 3 ya ketentuan ini. Yang pertama, liman kana yarjullah, mereka umatnya Nabi yang ingin menjadikan Nabi menjadi uswatun hasanah, itu adalah mereka yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bertubi-tubi Allah kasih di dalam kehidupan dunia. Cuma satu rahmat yang Allah sembunyikan. Ya, kita pernah belajar kemarin ya. Apa nikmat atau rahmat yang disembunyikan oleh Allah? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, ya, min qurrati ayun, ya. Jadi tidaklah setiap jiwa ini mengetahui, setiap kita ini mengetahui nikmat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, min qurrati ayun. Kalau saja nikmat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih hati kita nih, ini akan damai, Pak. Qurrati ayun, menjadi damai. Untuk siapa semua ini? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan ini adalah bagi mereka orang-orang yang mengerjakan amal perbuatan baik, yaitu amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak, betapa hebatnya baginda Rasul menjadi penyelamat kita. Syafaatul uzma Allah berikan lewat pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Semuanya berbondong-bondong dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika mereka dulu beriman, tapi karena durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa, dia masuk neraka, dikembalikan, dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, hingga pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisinya umat Nabi saat itu kalau orang udah dibakar kayak gimana, Pak? Hah? Geseng, isem, gosong, ya. Keluar dari neraka hitam, gosong, tapi dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian mereka umatnya Nabi yang diselamatkan oleh Nabi, yang masuk neraka diselamatkan oleh Nabi, keluar akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mandi dulu, ya. Mereka datang dengan satu pintu surga yang namanya Naharul Hayat, ya. Mereka mandi di sana. Hingga selesai mandi mereka dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan yang bersih, luar biasa sehat mereka, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak sampai di situ juga, Pak, ya. Mereka nggak puas ketika ada di dalam surganya Allah, mantan-mantan neraka, ya, mantan-mantan neraka, masih terdapat tulisan yang namanya tulisan bahwasanya orang-orang yang dibebaskan, ya, yang dibebaskan oleh Ar-Rahman dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi ada terdapat di dahi mana dahi di sini, ya, itu masih ada tulisan, bahasanya mantan. Kalau bahasa kita dulu mantan narapidana, mantan penghuni neraka dibebaskan karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dia minta lagi tuh, ya Allah, masih kurang serak nih, bahasa tinggal di dalam surganya masih kurang yakin.
Ya, ternyata itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geseng kulit mereka, gosong kulit mereka, keluar dari nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, mandi ya dalam nahrul haya ya. Kemudian kembali disegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah, masih kurang serak, dihapus juga tulisan tadi, bebas dari neraka karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Allah Karim. Ya, intinya jangan meninggalkan iman. Ya. Lisan terus berbicara. Lisan seringkali mendawamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita menjadi sebuah satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya Nabi perjuangannya dunia dan akhirat. Makanya wajar ketika kita dikatakan umatnya Nabi yang pengen dapat syafaatul uzma nanti, umatnya Nabi yang mencontoh suri tauladan yang baik bagi Nabi, kepada Nabi. Tidak lain, yang pertama, liman kana yarjullah, mereka adalah umat Nabi yang selalu mengejar, mencari, mendambakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, mereka umatnya Nabi yang percaya bahwasanya nanti akan berjumpa dengan yang namanya hari kiamat. Dan satu lagi, wa dzakarallaha katsira, umatnya Nabi yang ingin menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikirnya adalah tadi itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat zikir paling tinggi. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan sampai buta Pak ya. Ya, kalimat zikir banyak. Ini 3.600 ruas tulang kita setiap pagi menuntut kita untuk mendapatkan kalimat-kalimat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi kalau Bapak pengen kaya, ya, pengen dikayakan oleh Allah, rezekinya makmur, sebelum subuh ya ada namanya salat qobliyah subuh. Jadi setelah selesai 2 rakaat qabliyah subuh, banyakin kalimat zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Enggak semua orang bisa Pak, ya. 100 kali. Pak Ustadz, saya pengen dapat rezeki, gampang insyaallah ya. Ya Allah ya Rajak ya Rajak ya Rajak. Ya Allah ya Rajak ya Rajak ya Allah. Ya Allah ya Rajak ya Allah ya Rajak. Allahumma rzuqni. Closingnya Pak ya. Asmaul Husna disebut, lantas kemudian closingnya adalah doa. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani 7 kali. Ya. Allahumma aghnini. Paham sampai di sini? Insya minta lewat kalimat-kalimat zikir yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya pengen diampuni dosa, pengen rezekinya makmur, semuanya pengen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya minta, ya, dawamkan, banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ba'da subuh aja minimal 100 saja Pak. Insyaallah Pak, itu akan menjadi pembuka pintu rezeki kita. Lanjut masuk waktu duha, jam waktu suruh kalau kita salat di masjid. Terus kemudian lanjut waktu duha, minta di sana sama Allah. Ya Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu. Banyak kalimat-kalimat doa yang kalau kita minta menjadi sebuah saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya waktunya. Jadi intinya, sebelum kita bicara tentang nama-nama surganya Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah bahagian dari rahmat yang Allah berikan. Salah satu rahmatnya Allah tetap sembunyikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita kali ini bahwasanya ada orang-orang yang menyesal ya ketika dia masuk ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir. Beda ya Pak ya. Orang-orang beriman diselamatkan karena dia sudah neraka, tapi orang kafir enggak bisa. Ya. Enggak bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka nanti itu Pak, nanti di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tuh, orang-orang yang beriman dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka orang-orang kafir tetap tinggal di dalamnya. Mereka cemburu. Mana ayatnya? Rubama yawaddul ladzina kafaru ya law kana muslimin.
Ini orang-orang neraka nih, ya, yang orang-orang kafir itu seringkali itu menanti, ya, di akhirat. Menginginkan apa sih? Ya, ya waddul ladina kafaru, mereka orang-orang kafir pengen, ya, laukanu ya'malun, laukanu muslimun, mereka pengen jadi orang-orang muslim. Tapi udah telah, udah nggak ada lagi kesempatan. Ternyata kecemburuan mereka setelah mereka melihat penyelamatan, ya, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari nerakanya Allah, mereka orang-orang kafir tetap diam di dalamnya, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan manfaat. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah terus kasih kita hidayah. Allah selamatkan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.